Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Prabowo Budi Utomo dalam seri pembelajaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, di mana dalam bahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan hazard identification, risk assessment, and risk control atau disingkat dengan nama HIRAC. HIRAC di sini dia difungsikan sebagai analisa pengendalian dari resiko-resiko yang kemungkinan muncul dalam dunia pekerjaan, di mana nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana konsep dari HIRAC itu dan juga matrik penilaian resiko yang dimiliki oleh HIRAC, sehingga kita punya mappingnya terlebih dahulu. Sebagai awalan, contohnya adalah seperti ini. Kita punya gambar bapak-bapak yang jadi Superman di sini di dalam dunia konstruksi, di mana beliaunya dengan santai berjalan di atas ram besi yang sudah ditata sedemikian rupa. Prosedur ini memang kelihatannya biasa saja ya bagi dunia atau pelaku dunia pertukangan seperti itu. Cuman kalau kita mencermati lagi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh bapak ini cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Yang pertama, beliaunya berdiri di atas pijakan yang tidak rata, yang hanya beberapa titiknya digunakan untuk menopang seluruh beban badannya, sehingga sangat beresiko untuk tergelincir atau terjatuh nanti. Kemudian di dalam lingkungan kerja yang seperti ini, bapak-bapak ini juga perlu namanya pengaman yang lainnya, entah itu dalam bentuk tali sling untuk mengamankan dia, mencegah dari jatuh dan sebagainya, atau model-model pengamanan yang lainnya. Dari situ kita dapat tahu bahwa manajemen K3 membutuhkan sebuah upaya dan usaha, khususnya dalam mengelola bahaya yang berpotensi menimbulkan resiko terhadap keselamatan pekerja. Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaksanakan harus secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Disinilah kita butuh namanya HIRAC. Dalam OHAS 1801, HIRAC sendiri diartikan sebagai elemen pokok dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan pengendalian bahaya. HIRAC sendiri dia merupakan bagian dari risk management yang harus dilakukan oleh seluruh aktivitas organisasi untuk menentukan kegiatan organisasi yang mengandung potensi bahaya dan menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Tahapannya ada beberapa. Yang pertama adalah hazard identification, di mana tahapan ini digunakan untuk mengetahui potensi bahaya yang dihadapi pekerja saat bekerja. Kemudian melakukan pengamatan langsung di lapangan, melakukan wawancara, dan melalui data historis mencarinya. Kemudian ada namanya risk assessment. Risk assessment ini digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Dalam menentukan besar kecilnya suatu risiko, perlu adanya teknik analisa risiko.
Analisa risiko sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan besarnya suatu resiko yang dicerminkan dari kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan berdasarkan aspek ancaman dan peluang. Inilah yang menjadi dasar dari munculnya matriks itu. Kemudian ada risk control atau determining yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan semua kemungkinan bahaya di tempat kerja serta melakukan review atau peninjauan ulang secara terus-menerus untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka safe atau aman. Hal-hal yang perlu dilakukan atau item-item yang perlu dilakukan dalam HIRAT adalah: 1. Memetakan kegiatan rutin dan non-rutin. 2. Semua kegiatan yang memungkinkan seluruh pekerja atau orang mempunyai akses masuk di area kerja. Terus, perilaku manusia, kemampuan dan juga faktor manusia. Kemudian ada bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat menimbulkan efek buruk ke kesehatan dan keselamatan pekerja. Selanjutnya ada hazard atau bahaya yang timbul dari kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas yang berada di bawah kendali lingkungan kerja. Kemudian ada lagi yaitu perubahan atau rencana perubahan pada organisasi, kegiatan, dan bahan yang digunakan. Kemudian ada topik modifikasi SMK 3, termasuk yang bersifat sementara serta pengaruhnya terhadap operasi dan proses atau aktivitas. Selanjutnya, perlu adanya peraturan yang mengingat dan mengikat yang berkaitan dengan penilaian risiko dan juga pengendalian yang dibutuhkan. Satunya ada desain dari area kerja, proses instalasi, mesin atau peralatan, termasuk juga kemampuan adaptasi dari pekerja atau manusia. Nah, bentuk trafiknya atau matriksnya itu seperti ini. Di sini ada dua tema utama, yaitu probability dan severity. Probability berarti dia berkaitan dengan seberapa besar kemungkinan akan selesai dikerjakan, dimana sedangkan untuk severity itu berhubungan dengan tingkat kegagalan atau tingkat dari kebencanaan yang mungkin akan timbul. Dalam matriks analisa risiko ini ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu terkait dengan simbol-simbol H, E, M, dan L. H itu berarti dia high risk. Kemudian E itu berhubungan dengan extreme risk, M dengan moderate risk, dan L dengan low risk. Jadi semakin rendah probability-nya, maka semakin rendah pula risiko yang dihadapi. Nah, penjelasan seperti ini. Yang pertama berhubungan dengan probabilitas yang dimiliki, sedangkan yang di bawah berhubungan dengan severity yang mungkin terjadi. Ketika kita menyusun matriksnya, ini contoh matriksnya identifikasi risiko bahaya dari salah satu ruangan di kami. Bentuknya adalah menjadi seperti ini. Jenis atau kegiatan di lapangan seperti apa, potensi bahaya mungkin timbul seperti apa, keparahannya berapa keparahannya, nilainya. Kalau major tadi kan sudah ada jelaskan di sini. Major berapa nilainya, kemudian sering itu berapa nilainya di sini. Dimana kedua angka ini nanti akan dikalikan untuk diketahui tingkatnya berapa dia, extreme risk, kemudian ada moderate risk, high risk atau low risk dia.
Itu. Seperti ini, ruang panel listrik yang berdekatan dengan ruang laboratorium untuk praktikum. Jika terjadi kebakaran dapat merusak peralatan yang berada di ruang lain. Severity-nya dia adalah katastrofik. Katastrofik itu berarti dia sangat parah di sini. Poinnya 5. Kemunculannya lambung mungkin atau mungkin terjadi. Poinnya 3. Sehingga totalnya adalah kita dikalikan 15 poin dengan klasifikasi extreme risk. Oke. Ini adalah rujukan yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Saya akhiri dulu bahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.